Semifinal Liga Champions musim 2008-2009 antara Chelsea dan Barcelona menjadi pertandingan paling kontroversial dalam sejarah kompetisi antar klub Eropa tersebut. Pertarungan dua raksasa Eropa itu meninggalkan jejak emosional yang mendalam, terutama bagi kubu Chelsea yang kala itu merasa menjadi korban keputusan wasit yang merugikan. Gus Hiddink, manajer The Blues pada musim tersebut, bahkan mengemukakan teori bahwa ada campur tangan atau kepentingan tertentu dari UEFA yang membuat timnya gagal mencapai partai final. Kontroversi ini terus menjadi bagian penting dari sejarah rivalitas kedua klub dan kini kembali mencuat ketika Chelsea dan Barcelona kembali bertemu dalam lanjutan Liga Champions UEFA musim 2025-2026. Untuk memahami seberapa besar tensi rivalitas tersebut, kita perlu menengok kembali rangkaian peristiwa yang terjadi pada 2008-2009. Di leg pertama yang berlangsung di Camp Nou, Chelsea tampil disiplin dan memaksa Barcelona bermain imbang tanpa gol. Hasil itu membuat peluang Chelsea relatif terbuka ketika mereka menjamu Blaugrana di Stamford Bridge. Pada leg kedua, Chelsea tampil lebih agresif dan berhasil unggul cepat melalui Michael Essien. Beberapa peluang lain juga tercipta, namun tidak mampu dikonversi menjadi gol tambahan yang bisa mengamankan agregat. Situasi semakin memanas ketika beberapa insiden kontroversial terjadi yang hingga kini masih menjadi bahan perdebatan panas di kalangan fans. Wasit Tom Henning of Rebo dianggap gagal memberikan sejumlah penalti kepada Chelsea. Salah satu momen yang paling disoroti adalah dugaan handsball Samuel Eto'o di kotak penalti yang dengan jelas terlihat mengenai tangan sang penyerang. Namun, Ofrebo memilih melanjutkan permainan, memicu gelombang protes dari para pemain Chelsea. Ketegangan memuncak setelah Andres Iniesta mencetak gol penyeimbang di menit akhir yang membuat Barcelona lolos berkat keunggulan gol tandang. Setelah pertandingan, Didier Drogba sampai meluapkan amarah di depan kamera, menyebut keputusan sang wasit sebagai memalukan. Adegan itu menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah pertandingan Eropa. Gus Hiddink pun turut menambah bahan bakar polemik dengan menggulirkan teori konspirasi. Menurutnya, UEFA tidak menginginkan dua klub dari negara yang sama tampil secara beruntun di partai final Liga Champions. Pada musim sebelumnya, final mempertemukan dua tim Inggris, yaitu Manchester United dan Chelsea. Pada musim berikutnya, Manchester United kembali mencapai final setelah berhasil menyingkirkan Arsenal. Bila Chelsea juga lolos, maka final Eropa kembali akan menampilkan duel internal Inggris. Menurut Hiddink, situasi itulah yang membuat beberapa keputusan wasit terasa janggal. Meski tidak pernah terbukti, pendapat itu terus menjadi bagian dari narasi besar ketika publik membahas rivalitas Chelsea-Barcelona. Kini, setelah lebih dari satu dekade, kedua tim kembali dipertemukan di panggung besar Liga Champions. Pertandingan matchday kelima UEFA Champions League 2025-2026 yang berlangsung di Stamford Bridge Rabu 26 November dini hari waktu Indonesia Barat membawa aroma nostalgia bercampur tensi kompetitif yang tinggi. Rivalitas kedua klub selama hampir 2 dekade terakhir membuat pertemuan mereka selalu syarat dengan gengsi. UEFA telah menunjuk Slavko Vinik dari Slovenia sebagai wasit utama untuk pertandingan kali ini. Penunjukan tersebut sudah menimbulkan diskusi panas di kalangan penggemar mengingat rekam jejak kontroversial yang melekat dalam setiap laga Chelsea-Barcelona. Namun, UEFA meyakinkan bahwa pertandingan akan dipimpin secara profesional dengan dukungan teknologi VAR yang kini membuat tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan jauh berkurang dibanding era 2009. Secara historis, Chelsea dan Barcelona telah bertemu setidaknya 14 kali sejak 2005 dalam berbagai ajang Eropa. Statistik menunjukkan pertandingan antara kedua klub berlangsung relatif seimbang dengan Chelsea meraih 4 kemenangan, Barcelona 3 kemenangan, dan 7 laga berakhir dengan imbang. Total gol yang tercipta pun sama kuat, 19 gol dicetak Chelsea, 19 gol dicetak Barcelona. Ini menunjukkan betapa rivalitas keduanya tidak pernah didominasi satu pihak. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada April 2023, di mana Chelsea memenangkan laga dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Menjelang duel terbaru ini, Chelsea menunjukkan performa yang cukup solid. Dalam 5 laga terakhir mereka hingga 22 November 2025, The Blues mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan skuad muda penuh energi dan fleksibilitas taktik dari pelatih Enzo Maresca, Chelsea diprediksi akan tampil agresif. Formasi 4-2-3-1 menjadi andalan mereka dengan kombinasi serangan balik cepat dan dominasi penguasaan bola di sepertiga tengah lapangan. Salah satu fokus utama mereka adalah memanfaatkan celah yang muncul dari transisi bertahan Barcelona yang dalam beberapa pertandingan terakhir tampak mudah ditembus ketika mereka kehilangan bola di area tengah. Di sisi Barcelona, pelatih Hansi Flick tetap mempertahankan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan pengaturan tempo. Meski gaya bermain mereka sempat dikritik karena dianggap terlalu beresiko,
Flick menegaskan bahwa identitas Blaugrana tidak akan diubah. Dengan 5 gelar menghadirkan duel menarik antara dua pemain muda berbakat, yaitu Estevao Willian dari Chelsea dan Lamine Yamal dari Barcelona. Keduanya sama-sama berusia 18 tahun dan berposisi sebagai penyerang sayap kanan. Lamine Yamal sudah lebih dulu mencuri perhatian dunia dengan kemampuannya sebagai playmaker sayap yang kreatif, sementara Estevao sedang berkembang pesat dan menunjukkan potensi sebagai salah satu talenta masa depan Liga Inggris. Duel individu mereka di sisi kanan lapangan bisa menjadi salah satu faktor penentu jalannya laga. Dari segi komposisi pemain, Chelsea kemungkinan besar akan menurunkan skuad dengan formasi 4-2-3-1 bersama Robert Sanchez di bawah Mistar. Lini belakang diisi Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah dan Marc Cucurella. Duo pivot akan diisi Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Trio gelandang serang akan diisi oleh Estevao, Joao Pedro dan Alejandro Garnacho. Sementara ujung tombak akan diisi oleh Liam Delap. Di sisi lain, Barcelona diprediksi turun dengan Wazia Szczesny sebagai penjaga gawang. Lini belakang akan diisi oleh Jules Koundé, Ronald Araujo, Eric Garcia dan Alejandro Balde. Lini tengah, Frenkie de Jong serta Marc Casado dengan gelandang serang Lamine Yamal, Fermin Lopez dan Marcus Rashford serta Ferran Torres sebagai striker. Melihat dinamika kekuatan dan gaya bermain kedua tim, pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sangat ketat. Beberapa prediksi menyebutkan skor tipis, dengan salah satu prediksi yang cukup populer memperkirakan kemenangan 2-1 untuk Barcelona. Namun, Chelsea tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang, terutama karena laga ini sangat krusial untuk menjaga posisi mereka di klasemen penyisian grup. Tahap ini menjadi fase kritis bagi banyak klub yang berjuang mengamankan tiket ke babak 16 besar. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah tidak sabar menantikan rangkaian laga besar yang akan menentukan nasib klub-klub elit Eropa.